Ada yang bisa menambahkan atau membantu menjawab? Mohon maaf moderator, apa pertanyaannya Saudara Arya Prasetyo? Ini, kenapa ada beberapa macam kiroat sementara ketika turun wahyu langsung disampaikan oleh Nabi? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Bismillah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Arya. Jadi untuk kiroat, jadi pada untuk memudahkan uh, umat Rasulullah pada zaman itu, jadi ada beberapa kiroat uh, yang dilakukan oleh Rasulullah karena banyak dari kaum yang susah dalam mengucapkan dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan bahasa Quraisy. Ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Magdalena, yaitu apakah Al-Quran sebelumnya menggunakan apakah Usman apakah Al-Quran sebelumnya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Jadi pada saat Rasulullah menyampaikan uh, menyampaikan hafalan kepada ayat Al-Quran kepada sahabatnya, uh, ia melakukan dengan beda-beda kiroatnya. Hal ini dikarenakan karena adanya umat atau sahabat yang susah dalam menggunakan bahasa Quraisy. Eh, Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari Saudara Mandalena. Bagaimana, apakah ada sanggahan atau tambahan atau sudah jelas? Oh iya, syukuran atas jawabannya. Iya, Baiklah, apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin dipertanyakan? Saya Saya moderator. moderator. Baiklah, saya persilakan kepada saudari Husnul Khotimah. Tayyip, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah pada masa Utsman ada perluasan wilayah dan dicetaknya mushaf atas perbedaan kiroat karena ada beberapa kiroat. Nah, pertanyaannya yaitu standar apa standar atau bagaimana eh, standar penentuan kiroat itu? Paham tidak? Kan ada beberapa kiroat sebelumnya. Nah, untuk dijadikan untuk disatukan menjadi satu kiroat itu bagaimana standarnya? Apakah diambil dari kiroat yang bagaimana? Syukran. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa kita ketik di pertanyaan tak di room chat. Baiklah, saya persilakan kepada Saudara Abdul Muhaimin Izul Haq untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, eh, apakah Al-Quran yang kita sering gunakan sekarang eh, bukan eh, bukan asli yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah? Apakah itu sudah diubah bahasanya atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari Saudara Abdul Muhaimin Izul Haq. Mungkin memudahkan pemateri bisa kita eh, catat di pertanyaan tak di room chat dari teman-teman yang lain yang mungkin belum bertanya, siapa tahu ada yang kurang jelas.
Atau mungkin dipersilakan dulu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bismillah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Husnul Khotimah, yaitu bagaimana standarisasi penyamaan kiroat. Jadi pada masa Utsman bin Affan itu terjadi perbedaan kiroat. Jadi caranya itu Utsman bin Affan bermusyawarah kepada para sahabat tentang bagaimana untuk menyatukan kiroat. Bagaimana untuk menyatukan kiroat. Jadi yang pertama itu pada saat pengumpulan Al-Quran itu yang digunakan pada bahasa tersebut itu bahasa Quraisy, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa Quraisy. Kemudian untuk penyatuan kiroatnya itu diambil dengan cara melihat beberapa pendapat dari sahabat. Misalnya melihat dari beberapa pendapat sahabat yang menggunakan kiroat tersebut. Jadi dengan cara mengambil suara terbanyak. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saudari pemateri. Bagaimana dengan penanya? Apakah sudah jelas atau Untuk saat ini terima kasih atas jawabannya, saya rasa cukup. baiklah. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan saudara Abdul Muhaimin. Baik, pertanyaannya itu apakah Al-Quran sekarang yang sering kita gunakan sudah bukan bahasa asli yang diwahyukan kepada Nabi. Jadi Al-Quran yang kita pakai sekarang itu merupakan masih bahasa dari Nabi. Karena sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 9, yaitu Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi menurut saya Al-Quran yang ada pada zaman Nabi sampai sekarang itu tetap terjaga kemurniannya dan keutuhannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saudari pemateri. Bagaimana dengan saudara penanya? Apakah sudah jelas atau masih ada sanggahan? Saya rasa sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan atau Saya tutup. baiklah, saya persilahkan kepada saudara Pristi Sinta. Baiklah, saya persilahkan kepada saudari Pristi Sinta untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu mengapa Abu Bakar menunjuk Said bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran? Mungkin itu saja moderator. Baiklah, mungkin bisa diketik di pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Priti Sinta.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran? Yang pertama itu karena Zaid bin Sabit pada masa Rasulullah itu dia merupakan penulis wahyu. Kemudian ia termasuk sahabat yang uh, cerdas dan dalam hafalan dan kiroat. Dan ia juga sebagai saksi bukan sebagai saksi, dia juga melihat Rasulullah pada pengumpulan uh, pada pembacaan Al-Quran terakhir Rasulullah. Itulah mengapa alasan Zaid bin Sabit ditunjuk menjadi penulis menjadi penulis pada masa Abu Bakar atau pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, bagaimana dengan saudari penanya? Apakah sudah jelas atau masih ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah jelas. Baiklah, bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Ya, saya mau bertanya, moderator. Oh ya, saya persilahkan kepada saudara Abdurrahman. Disebutkan pada masa Utsman itu kembali disalin Al-Quran dan dituliskan dalam bahasa Quraisy. Dan salinan Al-Quran tersebut ada beberapa yang 7, 4, 5, dan di dalam makalah disebutkan menurut As-Suyuti pendapat yang paling masyhur ada 5 buah. Pertanyaannya adalah kemana saja kelima mushaf ini dibawakan, ke tempat mana saja, karena kita tahu bahwa apa namanya mushaf-mushaf yang dibuat mushaf pada masa Utsman itu dikumpulkan untuk menyatukan bacaan dan tulisan bacaan-bacaan orang Quraisy. Nah, di tempat mana saja Al-Quran ini diletakkan dan apa urgensinya diletakkan di daerah tersebut? Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari saudara Abdurrahman. Bagaimana pemateri? Apakah sudah bisa dijawab? Bagaimana dengan saudari pemateri? Atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu pemateri?
Suaranya kapan? Unmute ya? Ya. Iya, baik. Pertanyaan dari Mungkin Saudara Abdurrahman bisa diulang pertanyaannya. Jadi disebutkan tadi di dalam makalah saya baca bahwasanya penulisan kembali pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu adalah untuk mempersatukan bacaan kaum muslimin pada zaman itu eh, menggunakan bahasa Quraisy. Nah, apa namanya? Jumlah mushaf yang disalin eh, untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah itu disebutkan ada 7, ada 4, dan ada 5 buah mushaf. Tapi di sini disebutkan menurut As-Suyuti pendapat yang paling masyhur bahwa yang di sana ada 5. Nah, saya ingin tahu ke daerah mana saja Al-Quran itu dikirim, karena kita tahu pada zaman Utsman sudah sangat luas apa namanya wilayah kekuasaan kaum muslimin. Nah, ke wilayah mana saja Al-Quran itu Al-Quran salinan itu diberikan, dan apa urgensinya kenapa memilih wilayah tersebut? Itu dari saya. Syukran. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari Saudara Abdurrahman. Bagaimana Saudara pemateri? Saya bisa menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertanyaannya itu kemana saja mushaf itu di negara di mana saja mushaf itu dikirimkan. Baik, yang sebagaimana yang saya dapat di sini, ini yaitu bahwa mushaf itu dikirimkan ada yang ke penduduk Syam, Kufah, eh, Kufah, Basrah, dan Yaman. Itu kalau pendapat dari Sayuti itu 5 buah mushaf itu yang saya dapatkan di makalah tidak tertera dalam dalam tidak tertera bahwa negara mana. Tapi yang saya dapati di sini pendapat bahwa rata-rata itu dikirimkan ke Mekah, Syam, Basra, dan Kufah dan Yaman. Dan menurut saya kenapa dikirimkan di situ karena kemungkinan perbedaan kiroat atau perselisihan kiroat itu terjadi pada wilayah-wilayah tersebut. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari Saudara pemateri. Bagaimana dengan Saudara penanya? Apakah sudah jelas atau masih ada yang mengganjal begitu? Sedikit. Kan kita tahu wilayah-wilayah yang disebutkan tadi itu bisa dikategorikan masuk dalam wilayah eh, masih wilayah Timur Tengah, artinya masih sangat dekat dengan Madinah, tempat penulisan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan apalagi namanya tempat-tempat wilayah-wilayah lain, wilayah-wilayah terluar lain? Sementara kita tahu apa namanya Islam telah merambah sampai Persia, sampai Romawi, seperti itu. Kenapa? Maksudnya pemilihan tempatnya ini kenapa di sana? Bukan kita misalnya kan ada orang-orang Muslimin di wilayah-wilayah Persia yang tinggal, kenapa tidak dibawa ke sana? Kenapa pemilihannya itu harus Kufa, Basra, Syam, dan teman-temannya? Ya, saya kembalikan. Mungkin itu tadi dari Saudara Abdurrahman. Bagaimana dengan Saudara pemateri atau mungkin dari teman-teman yang lain? Ada yang bisa membantu? Sedikit tambahan moderator. Oh ya, saya persilakan kepada Saudari Husnul Khotimah. Baik, syukron atas kesempatan yang diberikan.
mengapa mengapa wilayah-wilayah itu, mengapa ke wilayah-wilayah tersebut dikirimkan? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa masa dulu untuk safar, untuk bepergian itu sangat sulit dan membutuhkan jangka waktu yang agak lama. Nah, alangkah baiknya jika memang dikirim ke tempat-tempat terdekat terlebih dahulu. Safar yang jauh pun dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti tujar, para pedagang. Nah, sebagaimana juga yang kita tahu bahwa di Indonesia Islam masuk melalui sejarah perdagangan. Nah, disinilah dari situ kita bisa melihat bahwa bisa jadi Al-Quran juga tersebar luas dari aspek tersebut. Itu dari pemikiran saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin itu tadi tambahan jawaban dari saudara Husnul Khotimah. Mungkin dari teman-teman yang lain. Sedikit moderator. Oh ya, saya persilakan kepada Arya Prasetyo untuk menambahkan. Ya, baik, sedikit menambahkan apa namanya, berdasarkan yang saya ketahui di tempat-tempat yang disebutkan tadi itu oleh pemateri itu saya rasa apa namanya itu menjadi beberapa pusat apa eh, studi Islam yang pesat saat itu, ya, di mana di tempat-tempat tersebut banyak lahir ulama-ulama yang eh, mencolok, ya. Banyak kita ketahui eh, apa namanya ulama yang lahir di Basrah, yang apa namanya di Kufah juga, begitupun di Syam. Nah, banyak juga yang eh, kemudian datang untuk menuntut ilmu ke sana. Jadi mungkin dari apa Lukas apa dikirimkan Al-Quran ke sana. Ya mungkin demikian. Baiklah, bagaimana dengan saudara penanya? Apakah sudah jelas atau masih bertanya-tanya? Kalau menurut dari pendapatnya apa namanya Arya, ya itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa dia dikirimnya di pusat? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak di pusat? Nah, kalau untuk dari saudari Husnul Khotimah mungkin bisa dipahami bahwa memang apa namanya kita Al-Quran apa agama Islam itu masuk lewat berbagai macam cara. Nah, kan yang dihindarkan oleh apa namanya umat Islam saat itu adalah perpecahan, bukan sesuai tadi yang disebutkan saudara Ria, bukan tempat-tempat yang banyak ulamanya bahkan, tapi di tempat-tempat yang mungkin sedikit ulamanya sehingga umat Islam bisa terpecah. Ya, mungkin sampai situ pertanyaan saya. Baiklah, bagaimana? Mungkin dari teman-teman atau dari saudara pemateri sendiri? Sedikit lagi tambahan, moderator. Oke, baik. Saya persilakan kepada Ya, saudara Arya Prasetyo. ya mungkin saya sedikit mengambil apa namanya contoh kecil ya yang menjadi apa namanya sampel lah. Eh, kita ini dari bahasa Arab ya. Kita tahu kalau kita pelajari secara mendalam itu bahwa pengembangan bahasa Arab saja itu mengalami banyak apa namanya problematika. Ya, banyak juga para ulama sendiri eh, berbeda pendapat. Ya, utamanya yang paling masyhur itu dari kalangan Basra dan Kufah. Nah, dari segi ini saja banyak yang berbeda pendapat. Nah, apalagi ketika eh,
apa namanya urgensinya terhadap Al-Qur'an. Jadi dari segi bahasa saja banyak yang eh, ada beberapa titik poin-poin yang berbeda. Jadi mungkin itu usaha Khalifah pada saat itu untuk menyatukan eh, apa nama dari kiroat ini ya. Jadi yang disatukan menjadi kiroat Quraisy ya. Mungkin tambahan sedikit dari saya gitu ya. Baiklah, mungkin itu tadi tambahan dari saudara Arya Prasetyo. Bagaimana dengan saudara penanya? Apakah sudah jelas atau Ya, mungkin ya begitu mungkin yang dibilang oleh saudara Arya. Sebenarnya saya masih sedikit eh kurang ya, sedikit kurang puas dengan jawabannya. Tapi mungkin kalau memang ada jawaban dari Ustadz yang bisa membantu saya, mungkin saya akan tunggu Ustadz. Syukron. Syukron juga untuk teman-teman yang lain yang telah memberikan masukan-masukannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. baiklah itulah tadi eh, tambahan-tambahan dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan atau sudah jelas? Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari saudari Hilyatul Halisa dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya kembalikan kepada dosen pengampu untuk memberikan penguatan-penguatan terkait materi kita pada sore kali ini. Saya persilahkan, Ustadz. Ada closing statement dulu dari Sumakala. Apakah ada suka dukanya atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita ambil alih? Silakan. Nah, Ustaz. Baik, yang pertama, terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam materi pengumpulan Al-Quran atau Jam'ul Quran. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata atau pernyataan saya yang kurang sesuai atau tidak berkenan di hati teman-teman. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah sekali nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kemarin saya lihat-lihat saja, ternyata masih berulang hari ini. Misalkan teknis penulisan, metodologi, cara membuat sampul, sampai daftar isi, footnote, transliterasi, terutama transliterasi. Saya lihat masih banyak yang perlu dan sangat perlu kembali ini harus betul-betul menghatamkan ini pedoman ya. Saya berikan contoh ini. Berikan contoh. Coba bantu Hilya, ya bantu Hilya. Apa kira-kira yang harus diperbaiki dalam sampulnya ini? Tapi sebelum Anda katakan, coba lihat dulu di pedoman KTI. Minggu lalu kalau tidak salah tidak sempat saya bahas ya. Coba lihat semua pedoman KTI-nya. Sudah ada di grup, sudah ada bukunya semua pedoman KTI dalam bentuk PDF atau dalam bentuk buku asli. Nah, coba lihat. Sudah ada? Nah, coba. Yang pertama, Ustaz Abdurrahman. Apa kira-kira sampulnya yang harus diperbaiki Hilya ini?
Mulai dari sampul dulu. Sudah lihat surat Rahman, sudah buka itu pedoman KTI-nya. Bandingkan itu halaman 101 tentang sampul. Pedoman KTI-nya itu buka, kalau tidak salah halaman 101. Ada dulu waktu kecil Anda semua ya. Ada dua gambar yang mirip. Carilah perbedaannya. Iya kan? Ada bisa begitu kan? Nah, iya. Coba, coba, coba. Nah, mana yang harus perbaiki? Yang mana? Sudah lihat semua? Apa? Sudah lihat? Coba, ada yang bisa? Ada yang bisa lihat di pedoman dan bandingkan? Coba. Ah, ah, ah. Arya, Husnul, Muhaimin, Qayyim, Rizky, coba lihat. Atau benar mi 100% ini? Mahdalena, Priti, Indah, coba lihat. Coba lihat pedoman. Coba lihat di HP-nya, bandingkan dengan ini. Di laptopnya ini, bandingkan di HP-nya. Jangan-jangan berulang terus ini. Kalau kemarin tidak kemarin sudah dijelaskan ini ya, atau belum Pi? Belum Pi? Belum Belum Pi, Ustaz. Kiti? Makanya perasaan kemarin saya lihat lagi dulu. Oh, ternyata sama aja. Semakin lihat lagi semakin terulang. Jadi kalau saya tidak stop hari ini, jangan sampai pemakalan terakhir salah semua ini. Subhanallah. Khatamkan baik itu pedoman. Ya. Apakah sudah benar? Iya kah? Benar mi semua ini? Kalau benar mi sudah pandai. Jangan mimpi periksa kalau Eh, benar mi sampulna. Coba apa siapa nih? bisa bicara? Oke, Eh, Indah. di di menurut pedoman tidak ada di situ tertulis dosen pengampu. Oke, ini tambahan, ya betul. Iya, bisa sebenarnya tak usah itu ya. Ya, oke, tidak apa-apa. Kalau makalah, ya, oke. Selain itu, unsur yang ditambahkan ini, dosen pengampu, ini juga ada biasa dosen yang meminta. Tetapi kalau masuk di perpus, misalkan tesis, kalau seminar proposal atau hasil, ada biasa dosen mau dikasih tulis namanya, ada juga biasa tidak, Ji. Tapi intinya ketika sudah masuk di perpustakaan di akhir pengesahan, itu sebenarnya tak usah ya. Ya, oke. Selain dosen pengampunya, ini sebagai item variabel relatif ini, pilihan. Selain itu apa lagi yang harus diperbaiki? Satu lembar dulu ini, mulai dari Jamul Quran sampai ini 2023. Satu halaman saja dulu ini. Hmm. Enggak ada deh. Ini ini melatih ini, melatih matanya ini. Melihat. Jadi satu lihat laptop, satu lihat HP-nya. Pedoman KTI. Periti, ada di pedoman KTI mesti itu periti. Kenapa belok kiri dilihat ini? Siapa nilihat sebelah kiri itu? Hmm, 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 hmm. Kalau sebelah kiri kuliah Abdurrahman ini. Kalau di layarku ini, kau lihat sebelah kirimu Abdurrahman. Oh, berarti tembus ke layarmu ke apa ini? Luar biasa ini. Hmm, 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 hmm. Ya, Magdalena. Nah, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Wah, tidak ada. Kalau tidak ada, lihat baik-baik. Siapa? Apa lagi? Siapa? Tidak ada nih. Benar semua nih. Wah, kalau Anda menganggap benar semua, kalau begitu saya anggap Anda salah semua. Aduh, coba. Hmm, saya akan tampilkan. Ini. Ya, baik. Yang pertama, di sampul itu, ya, rata-rata penulisannya itu ukuran hurufnya, ukuran fontnya itu adalah 12. Kecuali judul induk, ya. Kecuali judul induk dan ini UIN. Ini tulisannya font 14. Selebihnya 12. Ya. Judul induk 14. Adapun anak yang dalam kurung itu tetap tab. Oke. Oke. Kemudian secara umum judul itu tidak pakai tebal-tebal kecuali beberapa poin yang dikasih bold. Yang pertama, ini semua judulnya dikasih tebal. Yang kedua, tebal adalah jenis penelitiannya. Yang ketiga, tebal ini. Oke. Itu. Oke.
Perhatikan jarak-jaraknya antara judul dengan logo. Jaraknya logo dengan jenis penelitian. Jaraknya jenis penelitian dengan fungsi ini. Jaraknya ini dengan oleh. Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya dilihat. Oleh juga dengan nama. Coba lihat oleh dengan nama. Kecil jaraknya. Nah, oke. Dengan ini. Ini yang jauh sekali jaraknya. Nah, perhatikan semua baik-baik. Itu Anda harus seksama memperhatikan jarak-jaraknya, tebalnya, atau fontnya dalam membuat makalah. Paham ti, Hilya? Paham ti? Hah? Mengerti? Ada pertanyaan, Hilya? Nah, coba kita lihat ananya Hilya. Ya, apa yang dilakukan Hilya? Coba kita lihat. Yang pertama, kata jam'ul. Berapa fontnya ini jam'ul? Nuambe. Oh, belum memakai anu ya? Camria. Camria. Hilya tidak pakai ke Camria. Ada kemarin itu, ada tidak yang saya sampaikan kemarin itu? Yang 17 poin. Yang 7 poin. Tidak ada di grup Iya, itu ada, kan saya sampaikan? ada Ustadz. Iya kan? Bukan lagi Times New Roman. Ini saya lihat masih pakai Times New Roman ini. Camria tidak pakai. Ah, oke. Lihat baik. Coba hafal memang baik-baik nama Anda ini. Anda itu adalah, gini ini. Prodi, hafal ini baik-baik. Bisa Anda bilang prodi atau program studi, pendidikan bahasa Arab, program magister pasca sarjana. Ini dampenya juga itu P kecil. Dan jaraknya juga ini, lihat jaraknya ini semua sesuaikan tadi pedoman. Ingat ini, tidak ada lagi salah-salah menulis nama prodinya. Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke, program magister, kasih programnya pasca sarjana. Oke. Dan ya betul di pedoman itu halaman 105 ada kata program. Sejak 5 tahun beberapa tahun terakhir pasca itu sudah dihilangkan programnya, langsung begini pasca. Ya, dan ini juga kasih spasi-spasi satu ini. Spasi-spasinya kasih lebih dekat lagi. Lihat before afternya. Ini juga Hilya. Salah namanya ini, tidak tebal. Yang tebal tadi itu tadi beberapa kunci saya sampaikan. Ya, lihat halaman 101 atau halaman 87. Halaman 87 pedoman. Ya, tidak ada dalam penulisan nama, dikasih tebal dan seterusnya. Kalau nama itu penulis hanya instruksinya ada dua, kapital dan ditulis dengan underline. Jadi jangan tambah-tambah, kapital, underline, bold. Ya, itu namanya bid'ah. Itu bid'ah secara bahasa itu dalam menulis makalah kalau tambah-tambah. Ya. Mata kuliah kita itu studi Al-Qur'an, bukan mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu ilmu Al-Quran dan tafsir nama prodi. Ya, nama prodi di pasca atau nama prodi di Usuluddin S1 ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, itu perbaiki. Ya. Nah, oke. Dan logonya kalau mau dikasih besar ini kapan Gimpe ini. Harusnya begini. Jadi kalau menarik logo, jangan ininya ditarik. Ya, coba lihat. Coba lihat ini. Ada 7 titik-titik di sini. Yang boleh Anda tarik cuma 4. Ini. Anda tarik secara diagonal. Diagonal ya. Ya, diagonal begini supaya tidak gimpe. Kalau Anda tarik, caranya tarik begini ya. Gimpe itu. Gimpe. You understand gimpe? Yes, no. You understand? Begitu. Perbaiki kalau nanti kebesar-besarnya juga nanti disesuaikan dan seterusnya. Itu diperbaiki itu supaya proporsional kianunya ya. Selanjutnya mata kuliahnya juga ini mata kuliah ilmu Al-Quran.
Jamul Qurannya juga itu perbaiki ya. Transliterasinya dan sebagainya perbaiki. Daftar isi. Daftar isinya sudah bagus ini. Sudah pakai MOC. Bagus. Bagaimana Mendeley? Belum dipakai Mendeley? Belum, Ustaz. Belum belum pakai Mendeley. Ini juga nama orang ini M Quraish Shihab. Kasih ki M. Ada M-nya. Ya. Ditambahkan M. Oh, footnote-nya tadi bagus Cambria. Ini juga Cambria bagus nih. Oh, ada Cambria, ada tidak ya. Ingat, ini yang banyak salah dari kemarin, bukan latar belakang. Latar belakang masalah. Banyak itu latar belakang Hilya. Ada latar belakang pendidikan, ada latar belakang apa, ya kan? Ini Anda latar belakang masalah. Bab satu pendahuluan itu coba lihat baik-baik, ya. Apakah font 12 atau font 14 sesuai dengan pedoman dan seterusnya. Tujuan itu kasih pakai untuk mengetahui atau untuk menganalisis ya. Kalau menganalisa itu bab kalau tidak salah. Yang bab itu KBBI analisis. Ya, tapi lihat saja pedoman KBBI terbaru. Oke. Berasal dari kata jam'ul. Iyakah? Bagaimana tulisannya jam'ul Quran? Berasal dari kata jam'ul. Begitukah tulisannya jam'ul Quran? Sekarang saya tantang ini dulu Hilya ini. Saya masih pusing ini masa berasal dari kata jam'ul ada L-nya ya jam'ul. Saya pusing ini masalahnya dari jurusan bahasa Tidak, Arab ini. Ustaz. Kalau bukan dari jurusan bahasa Arab tidak saya komen gini. Seperti tadi saya mengajar di Kesmas atau saya mengajar di prodi juga dong dakwah atau apakah, ya kan? Tidak saya komen gini. Ini jam bahasa Arab ini dari bahasa Arab ini. Jamul, begitu kan Nuna? Asal katanya jamul Quran, jamul ada ulnya. Ya. Tidak, Ustaz. Coba. Coba. Silakan sekarang Ilya tulis ini jamul Quran. Nanti jangan sekarang nanti sesuai dengan yang baik yang baik dan benar. Ini juga masdar. Iya, Ustaz. Ya, bisa tidak dikasih STT? Anda begitu sana ya. Yang benar itu kasih begini saja. Kasih STT bawah. Ada itu STT bawah itu. Masdar. Tapi ini besar ki. Masdar. STT bawah. Ya kan? Tinggal berubah Kamria. Mana Camria? Itu. Beda ya. Itu STT bawah masdar. Di sini. Ini pakai masih tensi Arabik dipakai ini. Ini Cambria. Bedanya itu beda fontnya dan baju estetik bawahnya. Ya. Minggu depan tidak ada melasang. Tidak ada melasang. Transliterasinya jangan salah-salah. Jangan salah-salah transliterasinya. Oke. Bukan lagi prodi bahasa Arab. Kalau salah transliterasinya itu -1. Kalau prodi bahasa Arab, ini bahasa Arab ini. Kalau salah nunya, subhanallah. Oke. Kembali. Kita lihat. Footnote 2. Nurdin Ulumul Quran. Ingat. Saya lupa, saya sampaikan minggu lalu atau tidak. Kalau menurut makna bahasa, lihat itu kamus atau mu'jam. Ya, mu'jam atau kamus. Oke, betul. Ini Anda kutip dari Nurdin Ulumul Quran. Ya, ini buku-buku baru ini. Saya tahu ini buku. Ya, saya yakin dia juga mengutip dari makna bahasa dari dikutip dari apa? Kamus atau mu'jam. Ini Nurdin, ya, orang Aceh. Ya, ini Nurdin, orang sana ya. Ketika menulis buku, mengambil dari kamus. Harusnya Anda juga mengambil dari kamus. Jadi kalau Anda itu jauh di bawah, kalau Hilya mengutip dari Nurdin, Nurdin mengambil dari kamus. Berarti itu aliran keilmuannya itu jauh sekali itu. Oke? Yang bagus itu adalah kalau Nurdin mengutip dari kamus, apa bedanya dengan Hilya? Sama-sama peneliti, studi Al-Quran, sama-sama belajar Al-Quran.
Beda Anda, sama-sama makan nasi, ya kan? Kalau begitu, bagusnya juga hilyah langsung mengutip kitab aslinya, yaitu di kamus. Kamus, gitu ya. Namanya kutipan dari sumber primer. Hilyah mengutip hadis, tetapi hadis itu berada di kumpulan khutbah Jumat. Nah, bagaimana kalau begitu? Oh, betul. Kumpulan khutbah Jumat, ya kan? Kumpulan khutbah Jumat setahun. Ada memang hadis-hadis di situ. Tetapi kalau Anda mengutip hadis di sana, betul itu riwayat Bukhari, betul riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan sebagainya, betul. Tetapi kalau Anda mengutip dari kumpulan khutbah Jumat, itu berarti kutipan Anda sekunder. Kalau kumpulan khutbah Jumat itu mengutip dari buku asli langsung kitab Al-Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kalau begitu Anda juga merujuk langsung ke sana. Ya, begitu. Besok-besok Anda menjumpai artikel dikutip dari M. Quraish Shihab Al-Misbah. Ini bukunya tidak susah banget loh. Ya, perpustakaan pasca ada, perpustakaan tafsir Usuluddin ada, perpustakaan besar di kampus Syekh Yusuf itu, yang dekat tempat makan itu juga ada. Iya kan, tidak sulit. Kecuali buku tersebut tidak ada di Indonesia, tidak ada di Makassar, tidak ada disediakan di sini, apa boleh buat? Kita kutip secara sekunder. Tapi selama masih memungkinkan, itu bisa. Oke. Sebelum saya beralih, apakah semua Anda ini memiliki aplikasi yang namanya Tante Mila atau Maktabah Syamilah? Ada di aplikasi kita bentuk begitu. Saya berikan tampilkan begini. Ini penting ini penting. Ada aplikasi begininya di laptopnya. Bagaimana Keti, Indah dan kawan-kawan, Kayim, ada tidak aplikasi begininya? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Belum ada. Iya, belum Ya, Ini Ustaz. 6.000 sampai 7.000 judul buku di dalamnya. Oke? Oh, ini mau lagi diupdate ini. Ini ada lagi kalau begini, mau lagi update buku ini. Ini mau lagi update buku kalau begini. Ada tanda-tanda ini, mau lagi update. Ada lagi 200, 300 lebih ini buku lagi mau diupdate lagi. Ini wajib Anda miliki. Ya. Kita lihat. Oke, kita tampilkan. Oke. Mau buku apa? Tentang akidah, tentang tafsir, tentang ilmu Al-Quran. Tentang apa lagi? Apalagi Anda mujam-mujam. Anda belajar studi hadis, ilmu hadis. Anda fikih, ilmu mantik, apa lagi? Fikih Hanafi, fikih perbandingan-perbandingan umum. Iya kan? Apalagi mujam-mujam. Lisanul Arab, Maqayis Lugah dan sebagainya. Contoh, kita cari. Ya, coba. Anggaplah saya mau bahas ini. Nah, ini Maqayis Lugah. Ini kamus ini, Maqayis Lugah. Ini Maqayis Lugah, coba lihat. Nah, ya oke. Itu algorib. Ini bagian dari algorib wal ma'ajim. Algorib itu bahasa-bahasa asing, ya kan? Bahasa-bahasa mungkin yang sukar dipahami. Dan ma'ajim bagian kategori mu'jam atau kamus. Ya, ada tadi kategori apa? Tafsir, apa tadi usulul hadis, ya kan? Ini kategorinya. Namanya mu'jam maqayis lugah. Ada nama pengarangnya ini. Ini lengkap ini, 6 jilid. Ya. Enaknya Maktabah Syamilah, tambah lagi buku-buku seperti Lisanul Arab. Lisanul Arab. Coba Lisanul Arab. Lisanul Arab ini. Al-Ifriqi, Ibnu Manzur Al-Ifriqi. Kemudian Anda tulis jam'u, jamaah. Ya kan, saya sudah tulis, saya sudah cari ini, jamaah. Oke, search. Maka langsung, dan ini enaknya, ini berdasarkan cetakan langsung. Sesuai dengan cetakan asli. Kalau misalkan dikatakan ini, jilid 1, halaman 30. Ini sesuai dengan kitab aslinya. Ya kan? Jadi ini bisa dikutip di makalah. Dan ini bahkan, mohon maaf ini, Mendeley, ini sudah akui ini Mendeley. Jangankan Anda ini Hilya, Mendeley saja sudah akui Maktabah Syamilah. Ya, dan seterusnya. Kita lihat. Kita lihat. Oh, ternyata al-jam'u itu mana jim jamaah. Makna dasarnya ini al-jam'u. Yang terdiri dari al-jim wal mim wal ain aslun wahidun yadul ala
tadammis syai'i. Apa artinya itu Hilya? Tadammis syai'i. Jadi ini aslun wahidun, makna asalnya satu, ya. Nah, yang terdiri dari 3 huruf, jim, al-mim, dan al-ain, itu makna asalnya yang menunjukkan makna tadammus syai'i. Apa artinya Hilya? Tadammus syai'i. Ini makna bahasa nih, baru Pengumpulan makna bahasa. sesuatu. Ya, ya kumpul dari kata dommah, dommah. Makanya dikatakan dommah. Kenapa bibir ketika mengucapkan huruf dommah itu mulut berkumpul? Bu, tu, su, muncing, berkumpul. Tadommah. Maka itu karena yuqalu dommah li'anna tadammumihi. Karena dikatakan dommah, huruf dommah karena itu berkumpul, mulut berkumpul, ya, dan seterusnya. Itu baru makna maqais luga itu. Bisa juga nanti lihat di sini di lisanul Arab, mantan lisanul Arab ada lagi di bawah, dan seterusnya. Saya mau 2 kitab ini wajib Anda harus kutip dan harus pelajari dan berinteraksi dengan dia. Anda berasal dari bahasa Arab, ya, jurusan bahasa apa? Bahasa Arab. Iya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengkaji makna bahasanya, ya. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ini, ya. Sama-sama dulu. Ya. Ih, kau mau kemana kau Arya? Orang kuliah kau mau kemana? Pakai kau kayak Power Rangers saja berubah. Mau kemana ini? Mau kemana? Ada apa di pantai kapan ini Di, duduk-duduk di, Pantai Losar. di, di lokasi kerja Ustaz. Mau pulang kerja ini Woi, Ustaz, ada jemputan. wih, baru ke pulang kerja. Wah, ya, 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 ya. Oke, oke. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat rata-rata sudah pakai laptop, ya. 3 orang mami ini tidak pakai laptop ini. Termasuk Ikayim tidak pakai laptop. Tidak ada laptop tuh Kayim. Kutanya ke bapakmu itu suruh belikan ku. Oh, tidak ada. Rusak Ada suaranya, sih. Ustaz. Rusak Apa? speakernya, Ustaz. Rusak speakernya, Ustaz. Headset pakai coy. Allah berikan kita tak headset 30.000 20.000 sudah misalnya Yes. speaker je lagi nu permasalahan. Sudah mi lanjut mi. Aduh. Nah, kita lanjut lagi makalahnya. Kita lanjut. Kita beralih halaman per halaman. Baru kita sebentar kaji nanya. Langsung kaji maknanya deh. Capek mah bahas metode. Nanti lihat sendiri transliterasinya juga. Capek mah. Mari kita kumpulan pertanyaan. Itu mau langsung ku jawab. Mana itu kumpulan pertanyaan? Mana pertanyaan ini? Oh, ini. Bagaimana kenapa Al-Quran disusun tidak sesuai dengan urutan wahyu? Urutan wahyu. Oke, oke, saya akan tampilkan. Saya sekarang akan tampilkan hasil penelitian saya 15 tahun yang lalu. Tapi ini masih akurat. Kenapa masih akurat? Karena namanya berbicara Al-Quran, kan tidak berubah-ubah aja Al-Quran anunya. Ya, ini saya kutip dari kitab Al-Iqan, Manahil Irfan, dan beberapa kitab Arab lainnya ini. Coba lihat. Saya sudah membuat ini. Ya, mulai dari 1 sampai 100 lebih. Semua surah Al-Quran ini. Lengkap dengan catatan dan keterangannya. Ya. Ini nomor urut Al-Quran itu, ini nama surah ya. Nama surah ya. Nomor urut Al-Quran itu ada 2. Setiap Al-Quran atau setiap surah yang saya masuk ini, pasti nomor urutnya 2. Ada nomor urut mushaf, ya, seperti ini. 1. Al-Fatihah 1. Ya, letaknya. Al-Baqarah 2. Ali Imran 3. An-Nisa 4. Sampai Al-Ikhlas 112. Al-Falak 113. An-Nas 100 berapa Nas? Ayo, berapa An-Nas? Surah ke berapa? Tertib mushafnya 114. Ya, 114. Oke. Oke. Contoh surah Al-Alaq. Ya. Walaupun nomor urutnya di mushaf 96, tetapi nomor urut nuzul turunnya 1. Al-Qalam 2. Muzammil 3. Sampai surah yang terakhir turun itu 114, namanya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-Baqarah
Surat pertama turun di Al-Baqarah. Surat pertama turun di Madinah, Al-Baqarah ya. Sampai An-Nasr. Idza jaa nasrullahi. An-Nasr. Ini salah nih. Ini saya perbaiki nih. Ada saya kesalahan. Harusnya kenapa ini An-Nasr ini 114. Ini salah nih. Kenapa 100 ini? Oh, mungkin ada tergeser ke atas. Nanti saya perbaiki tergeser ke atas. Ini hilang. Oke, lanjut ya. Bagaimana tadi pertanyaannya, saudara? Siapa tadi ini bertanya? Indah. Disusun tidak sesuai urutannya. Ingat kemarin pelajaran kita tahapan-tahapan turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah. Memang dari sononya Indah, Al-Quran itu tertibnya secara mushafi itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Memang begitu. Ya, memang begitu. Jadi itu nomor urutnya memang diabsen begitu. Nomor NIM. Nah, ya. Sama kalau Anda ini, NIM-nya Anda masing-masing ada. Ada 01, 02, sampai 0 berapa di sini. Tetapi belum tentu 01 dia yang cepat selesai. Belum tentu dia nomor terakhir NIM-nya, dia paling terakhir selesai. Begitu juga. Ya. Nah, perumpamaan sederhananya. Maka betul Al-Fatihah itu nomor urutnya 1. Tetapi Allah tidak mau dia yang pertama turun. Ini catat. Kenapa? Ini terjadi kenapa? Karena Allah turunkan sesuai dengan kebutuhannya Rasul. Sesuai dengan Nabi Muhammad apa kebutuhannya. Apa peristiwa terjadi, turun lagi ayat yang berhubungan dengan itu. Ada lagi pertanyaan tentang ini. Yas'alunaka anil ahillah. Turun lagi surah Al-Baqarah. Yas'alunaka anir ruh. Turun lagi surah Al-Kahfi. Turun lagi surah Al-Isra. Dan seterusnya turun lagi ayat. Begitu. Ya. Nah, jadi turunnya Al-Quran itu. Contoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun 5 ayat saja. Dan kurang lebih 3 tahun kemudian baru turun ayat ke-6-nya sampai ayat terakhirnya. Ayat 19 kalau tidak salah. Ayat terakhirnya. Wasjuda wa qatariba. Itu kalau begitu, menunjukkan bahwa 1 sampai 5 dibutuhkan pada tahun ini. Ayat 6 sampai ayat terakhir dibutuhkan pada tahun begini. Jadi Allah sudah tahu ketentuannya apa. Oh, ini ada masing-masing kebutuhannya. Ya. Ada pertanyaan turun lagi ayat. Ada apa? Ya. Contoh, kenapa Al-Baqarah surah kedua tertibnya, tetapi dia urutan 88 atau 89 itu turun kepada Nabi Muhammad. Hampir ke 100 itu turun. Dan turunnya di Madinah, Pi. Dan jadi kalau di Madinah berarti 13 tahun lebih Nabi berdakwah, baru turun Al-Baqarah surah yang kedua. Kenapa? Oh, karena surah Al-Baqarah itu banyak berbicara tentang ibadah. Sementara di Mekah, perintah-perintah Allah itu nuansa akidah dan akhlak. Iya kan? Perintah puasa banyak di Al-Baqarah. Salat Al-Baqarah dan sebagainya. Betul, Allah sudah wajibkan salat itu di Mekah. Tapi akhir-akhirnya, akhir-akhir salat berjamaah, salat Jumat, itu periode-periode terakhir mau hijrah baru turun kewajiban salat Jumat. Tetapi tidak bisa full sebagaimana yang kita lihat sekarang di masjid ramai dan sebagainya. Kita tahu di Mekah bagaimana. Nabi mau dibunuh. Nabi saja mau dibunuh, apalagi sahabat-sahabat kecil. Ya kan? Ditindas, di apa dan sebagainya. Dibully, tidak usah dihitung. Maka ayat-ayat tentang ibadah itu cenderung turun dan aplikasinya secara sempurna nanti di Madinah. Bebas minadi. Mendirikan ke sebuah negara bernama Madinah. Ya kan? Rasul nanti menjadi presidennya ketika itu. Atau khalifahnya atau pemimpin negaranya ketika itu. Tidak ada yang ganggu. Tidak ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok lainnya. Sehingga aman, sentosa. Indonesia merdeka, Islam sejahtera. Allahu Akbar. Iya kan? Begitu saudara-saudara. Begitu ya. Jadi kenapa Al-Quran disusun tidak sesuai dengan urutan? Jadi begini prosesnya semua ya. Jadi lengkap ini di langit sana Lauhul Mahfuz Baitul Izzah, Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad tidak begini. Tidak berdasarkan begini ya. Tidak berdasarkan begini.
Al-Alaq tadi pertama, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir ya. Ya, dan seterusnya. Begitu susunannya. Ternyata, ternyata ya, ketika pada masa Abu Bakar mau lagi diutuhkan lagi supaya tertib Al-Quran ini bukan hanya sekedar tertib nuzul turun ya, maka disesuaikan lagi standarisasinya. Ah, ini standarnya lagi disesuaikan dengan yang ada di langit. Maka ingat, Nabi itu ketika turunkan ayat, begitu pula sahabat menulis itu ayat, ada itu catatan kakinya atau ada notes-notesnya di samping biasa. Apa kata Rasul? Rasul bersabda, "Do hadhihi surah atau hadhil ayah ba'da hadhil ayah." Letakkan ayat ini setelah ayat itu. Nah, jadi ada jelas. Misalkan itu tadi, ya. Kalla innal insana layatagha. Ya. Maka Rasul bersabda, letakkan ini setelah apa? Apa ayat kerimah? Allamal insana malam Allamal insana malayanya. Maka Rasul bersabda, letakkan kalla innal insana layatagha, ayat ke-6 ya. Berarti ayat ke-6 itu setelah itu tadi. Allamal insana malam ya'lam. Oh, begitu Rasul. Ah, ini. Ah, surah Al-Alaq utuh. Begitu. Ya, begitu dan seterusnya. Al-Mudassir cuma 8 ayat turun. Nanti beberapa ayat turun. Al-Qalam cuma beberapa ayat turun. Al-Qalam ini bahkan ayat surah kedua yang turun kepada Rasul. Bahkan ini Al-Qalam ya. Coba lihat catatan saya. Ada turun di Madinah. Mana tadi itu? Coba lihat surah Al-Qalam ini. Surah kedua turun kepada Rasul setelahnya Al-Alaq. Tetapi ayat 17 sampai 33, ayat 48 sampai 50 itu Madaniyah. Artinya Madaniyah itu turun ketika Nabi sudah di Madinah. Nabi kan berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti di Madinah nanti masuk tahun ke-14. Coba lihat, berarti kurang lebih 13 tahun loh jaraknya surah Al-Qalam 1, 2, 3 dan seterusnya dengan ini 17 sekian baru turun di Madinah. Begitulah hebatnya Al-Quran diturunkan, ada footnote-footnote atau catatan-catatan pentingnya. Makanya Al-Quran lagi turun tanda kutip ada footnote atau catatannya. Masa makalamu tidak ada footnote-nya? Malu dong. Sekarang sudah abad modern. Iya kan? Dulu tidak ada laptop. Sahabat tahu itu persis ini letaknya. Masa Anda tidak tahu? Iya kan? Dan sebagainya. Subhanallah. Maka sangat kita bersyukur itu Al-Quran turun memang di Arab. Orang Arab memang itu hafalannya saya akui memang kuat sekali. Seperti misalkan Imam Syafi'i satu kali dengar, satu kali hafal. Beda kalau kita 10 kali dengar, 10 kali lupa. Untung Al-Quran tidak turun di Makassar. Misalkan kalau turun di Makassar, hilang misalnya 10 ayat, 10 surah, 10 juz Al-Quran ini kalau begini. Subhanallah. Untung tidak turun Al-Quran kepada Indah dengan Mah dan Lina. Kalau tidak, nak lupa-lupa. Sendalnya saja dia HP-nya, nak lupa-lupa di mana nak simpang. Subhanallah. Apalagi yang lain. Iya kan? Yang Anda harus lupakan itu jangan HP. Tetapi masa lalu lupakan. Kalau masa lalu lupakan. Mantan juga simpanlah pada tempatnya. Seperti sampah. Iya, dan seterusnya. Sudah, Mi. Sampai mana, Mi ini? Begitu. Pertanyaan pertama, Indah. Sudah jelas itu atau belum jelas cara saya menyampaikan? Anda juga kalau bertanya, kalau perlu, kritis ya ini, bukan S1 ini, S2 ini. Banyak SPP nu bayar baru, oh iya, iya terima kasih, iya, iya benar nih, iya oke bisa diterima. Ada, anak TKJ, tuh kalau ditanya begitu, terus, oh begitu kah? Tunggu dulu Pak, ada celahnya yang kita jelaskan ini begini. Kalau begitu bagaimana? Atau mungkin memang saya sengaja tidak jelaskan. Iya kan, tidak semua, ingat, tidak semua yang saya tahu harus saya jelaskan. Tetapi semua yang saya jelaskan harus bisa saya pertanggungjawabkan. Sama menulis ini makalah. Saya akan tulis ya. Tulis. Tidak semua. Tulis ini. Anda nanti menulis disertasi tidak semua yang Anda tahu Anda tulis dalam bentuk makalah atau dalam bentuk disertasi.
semua yang Anda tulis wajib Anda tahu. Ya, wajib Anda ketahui. Nah, begitu. Tahu ini singkatan-singkatan di bahasa gaul. Nah, ya. Contoh Qayyim. Sudah hafal Yasin, sudah hafal Al-Baqarah. Sebentar disuruh imam sholat maghrib. Bahkan sudah hafal 30 juz. Imam sholat maghrib. Jadi Qayyim kalau imam baru rakaat pertama sholat maghrib langsung dia baca sampai habis Al-Quran. Al-Baqarah langsung habis. Tidak boleh begitu. Mentah-mentah nah hafal Al-Baqarah atau juz 30, juz 30 atau 30 juz, tidak boleh begitu. Kenapa? Baru satu rakaat, masuk nih sholat Isya. Belum bisa selesai sholat maghrib, tak masuk sholat Isya, batal. Percuma Anda baca, iya kan? Sudah, iya. Kalau mau simaan Qayyim boleh, iya kan? Dan seterusnya. Bagaimana kalau begitu? Boleh kalau begitu. Qayyim satu rakaat langsung dah baca 5 juz sholat maghrib. Ya kan? Kalau sholat Isya oke lah, oke lah kalau sholat Isya panjang ji. Kalau sholat subuh, sholat baru satu rakaat, nah khatamkan itu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Tidak. Bagaimana contohnya Nabi? Kalau contohnya Nabi kan sholat lail, sholat tengah malam. Ya kan? Mulai misalkan jam 12, jam 1, baca Al-Baqarah khatam, baru satu rakaat lagi, baca lagi Ali Imran khatam, baru sudah itu baca lagi An-Nisa. Tidak, An-Nisa dulu baru Ali Imran dalam riwayat, sebagaimana dari Abu Uzaifah Al-Yamani, dijelaskan begitu. Baru satu rakaat. Cocok kalau begitu. Kalau sholat sendiri, dan waktunya panjang. Tapi kalau itu pun Nabi hafal 30 juz, berapa surah yang baca? Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, satu rakaat. 4 surah yang baca. Iya kan? Tidak itu satu rakaat langsung 114 surah dibaca. Tidak. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Jadi bagaimana Indah? Ada embel-embel, pertanyaan, saran, masukan atau apa? Iya. Saya tidak butuh senyumanmu. Saya tidak butuh senyumanmu atau apa. Saya hanya butuh jawabanmu dan tanggapanmu. Bagaimana Indah? Iya, Ustaz, syukran. Iya terus, cuma ke iya. Begini Pak Ustaz, maka bertanya lagi. Begitu. Yang iya. Ya Pak Deng, iya Tom apa yang kalau begitu? Iya, Ustaz, boleh Mana mau lagi? bertanya. Yang bertanya, yang Kenapa? penting tentang begitu. Terkadang mahasiswa dipaksa tapi baru mau bertanya begitu. Jangan cuma zona nyaman. Iya kan? Kenapa? Iya, Ustaz, Afwan. Kenapa eh, Al-Quran tidak dikumpulkan pada zaman Rasulullah, Ustaz? Kenapa Al-Quran tidak? Apa tadi? Tidak? Tidak dikumpulkan pada zaman Rasulullah. Iya. Yang pertama, sahabat tahu tidak di mana akhirnya itu Al-Quran turun? Iya kan? Ketika turun surah yang terakhir, Idza ja'ah nasrullahi. Ketika turun ayat yang terakhir, ya, al-yauma akmaltu atau wattaqu yauman. Ya, itu ada beberapa riwayat. Kira-kira sahabat tahu tidak? Ini nih ayat paling terakhir. Tahu tidak? Kalau Nabi mungkin wallahu alam, mungkin tahu. Kalaupun tahu mungkin tidak masih merahasiakan. Wallahu alam, ya. Kalau Nabi saya tidak ragukan bagaimana kepintarannya, kecerdasannya, interaksinya dengan Allah, mungkin dia tahu. Tapi sahabat tahu tidak? Ya kan? Bahwa ini ayat terakhir. Sehingga dalam kitab dijelaskan karena sahabat tidak mengetahui inilah ayat terakhir turun. Ya kan? Baru tidak siap sahabat, ternyata Nabi sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga ketika sudah kembali ke Rasul, ini mi tanda. Kalau begitu lengkap mi Al-Qur'an. Cerita demi cerita, itu sahabat beda-beda semua Al-Qur'annya. Kenapa hilang gambarku ini? Kenapa hilang mukaku? Biar nih. Oke, itu sahabat. Ada nih mukaku. Itu sahabat beda-beda semua Al-Qur'annya Indah ya. Kenapa? Sahabat ada itu Al-Qur'annya. Dia tulis ya. Dia tulis al-alat, al-qalam, mudassir, musammil, ya kan? Jadi ada sahabat catatannya itu
hanya berdasarkan kehadirannya. Seperti Anda ini, pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama turun surah apa tadi? Surah apa tadi? Yang pertama Al-Alaq, Mudassir, Al-Qalam, Muzammil, Mudassir. Jadi catatannya begitu, jadi runtut. Jadi Al-Qur'annya yang utuh satu yang dia tulis saja, ya, yang tulis saja, yang dia tulis itu banyak sahabat berdasarkan nuzul. Walaupun mungkin ada catatan-catatan ini letaknya setelah ini, setelah ini. Apa tak kala di halaman berikut Nabi misalkan ya. Dan ingat, tidak semua juga sahabat pintar menulis. Itu mengandalkan hafalan. Saya akui itu sahabat yang hampir melengkapi lengkap catatannya. Jangan dulu sebelum saya jelaskan catatannya sahabat. Dan ingat juga, sahabat juga itu bervariasi catatannya Al-Qur'annya ya. Kalau sahabat-sahabat seperti Abu Bakar yang awal-awal masuk Islam, mungkin bisa saja sempurna 114 surah. Ya. Atau minimal 100 surah dia tulis. Kalau awal-awal Islam. Bagaimana nih kalau sahabat-sahabat nanti di Madinah baru berislam, berarti 13 tahun, sudah berapa 80-an surah turun baru dia datang, bagaimana? Ya kan? Maka bervariasi catatan-catatan sahabat. Ada mungkin 5 surah ada mungkin 20, ada mungkin 100. Ini tadi catatan yang menurut sejarah yang bisa dibuktikan yang paling banyak catatannya itu Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud itu catatannya 112 surah. 2 mami kurang. An-Nas dengan Al-Falaq yang hilang. Ya. An-Nas dengan Al-Falaq yang tidak ada di dalam catatannya. Yang lain lengkap. Lengkap. Jadi mungkin ada sahabat yang melengkapi. Seperti Anda ini, kalau misalkan Anda izin, misalkan mana tarfiyah, mana tar, itu tidak tarfiyah. Perasaan tadi ada. Kalau Anda izin atau apa seperti minggu lalu tidak ada, ya lengkapi catatannya, lengkapi. Ada juga sahabat mungkin tidak lengkap. Atau ingat ya, kita ini sekarang belajar studi Al-Quran cuma 1 semester ini indah. Itu pun 16 pertemuan ini, saya yakinkan Anda tidak semua pasti dijamin 100% semua satu kelas hadir. Terbukti. Kemarin tidak ada tarfiyah. Ini tidak lagi tarfiyah. Nanti siapa lagi tidak ada. Mungkin ada izin, ada sakit dan sebagainya. Ya kan? Bagaimana mini studi Al-Quran atau Al-Quran secara khusus yang Nabi ajarkan kepada sahabat atau Islam secara umum ketika itu bukan 1 semester indah. 46 semester. Ini indah belajar Al-Quran ini 1 semester di pasca. Itu sahabat Abu Bakar CS itu radhiyallahu anhum belajar studi Al-Quran kepada Rasul 46 semester. Kira-kira Anda bisa jamin semua sahabat datang itu 100% kehadirannya? Tidak. Ya kan? Ada sahabat yang baru masuk Islam, ada mungkin sahabat musafir, tinggal di tempatnya jauh, pernah sahabat sakit, atau apakah sudah tua, sudah apa, dan sebagainya. Jadi beda-beda kehadirannya juga sahabat. Iya kan? Jadi beda catatannya. Beda catatannya dan sebagainya. Ya. Jadi begitu. Jadi sahabat ketika itu belum membukukan. Belum membukukan karena masih bercerakan. Makanya ketika pada masa Abu Bakar, sempat catatan-catatan yang tanda kutip tidak lengkap itu dibakar. Dibakar bukan berarti menghinakan Al-Quran. Beda kalau sekarang. Kalau Anda bakar Al-Quran, tunggu dulu. Siapa tahu menghinakan Al-Quran. Ya kan? Penistaan agama. Dulu dibakar supaya itu status standar ini periode jam'ul Quran pada masa Abu Bakar yang sudah ditulis dengan sedemikian rapinya. Ini standarnya. Kalau Abu Bakar tadi dikatakan Zaid bin Sabit, itu kan sebagai juru tulis memang. Istilahnya sekarang itu sekretarisnya Nabi, notulennya Nabi. Makanya dia diangkat sebagai ketupat. Kenapa Sinta? Kenapa laptop nu? Kenapa? Apa? Enggak jadi sih. Saya kira mau bertanya. Sampai malam itu pertanyaanku itu. Kamu tadi mau gue jelaskan itu. Itu mau. Zaid bin Sabit. Ini itu sekretarisnya Nabi itu, notulennya Rasul itu, ya. Dan seterusnya. Maka dibuatlah Al-Quran sesuai dengan standar yang ada. Mumpung masih segar-segarnya loh. Walaupun betul ada sebab-sebabnya ya. Perang Yamama dan sebagainya. Mumpung ini Al-Quran masih segar-segarnya.
baru kurang lebih 1 tahun setelah turun wahyu terakhir, baru dikumpulkan ini. Beda dengan ini, saudara-saudara, saudara-saudari, beda dengan Injil. Ya, tahu itu apa itu orientalis? Anda juga harus tahu ini istilah-istilah asing. Orientalis itu sarjana-sarjana barat non-muslim, orang-orang kafir non-muslim, dia mungkin profesor, doktor atau apapun gelarnya itu, dia mempelajari, mengkaji Al-Quran, Islam atau hadis, bukan mau masuk Islam, tetapi mau mencari kekurangannya. Nah, dulu beberapa abad yang lalu itu orientalis mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Ya, itu ucapannya Haji Muhammad itu bede. Tetapi sudah bisa dibuktikan secara historis, data sejarah, dan pembuktian dengan data-data lainnya, riwayat dan sebagainya. Bahkan bisa kita serangan balik. Serangan baliknya kita menang telak 5-0. Kenapa? Kita baliki. Injil, kalau kita ini ditulis Al-Quran ini, Jam'ul Quran, ya, itu 1 tahun setelah wahyu terakhir, kurang lebih, ya. Tapi kalau Injil yang ada sekarang, ya, Anda tulis beli di Bible di Gramedia di mana dan sebagainya, itu beberapa abad setelah wahyu terakhir atau setelah wafatnya Isa Al-Masih atau setelah diangkatnya Isa ke langit. Itu beberapa abad dan beberapa generasi setelahnya, iya kan? Sehingga keakuratan, validitas dan otentiknya Injil itu sangat-sangat dipertanyakan. Maka saat ini orientalis terbaru abad 21 ini tidak mau lagi dia tanya tentang otentitasnya Al-Quran. Dia tanya-tanya yang lain nih. Oh, ini maknanya tuh salah ini. Dia kalau mau mengacak-acak, dia ambil yang lain lagi. Tapi kalau tentang sejarah Jam'ul Quran, pengumpulan atau keaslian Al-Quran, itu orientalis tidak berani cerita apa-apa. Kenapa? Bisa terbukti. Itu banyak kitab-kitab yang menjelaskan hal tersebut. Sementara di balik Injil, ternyata mereka tidak terkutip. Injil itu baru beberapa abad, bukan beberapa tahun ya, beberapa abad. Ingat, 1 abad itu 100 tahun. Ya, 300 atau 500 tahun setelah diangkatnya Isa itu ke langit. Saya juga tidak berani mengatakan Isa itu meninggal. Kan dalam riwayat ada yang mengatakan diangkat, ya kan, dan seterusnya. Itu kurang lebih beberapa abad baru dibuatlah Injil, ya kan? Nah, dan seterusnya. Begitu. Begitu ya. Jadi insya Allah saya pastikan kepada kita semua Al-Quran yang kita pelajari sama dengan yang didengar oleh sahabat. Al-Quran yang didengar sahabat sama dengan yang didengar dari Jibril. Jibril tentunya sama yang ada bal huwa Qur'anum majidun fi apa? Sambung dulu ayat gue deh. Saya tuh mengajar harus interaksi Fi dua arah. lauhin mahfuz. Fi lauhin mahfuz. Ya kalau perlu Fi aktifkan lauhin mahfuz. anunya. Bagus. Aktifkan itu anunya, suaranya kalau perlu ya. Aktifkan suaranya. Kalau tidak ada suara-suara mengganggu, aktifkan suaranya. Kalau saya mau berinteraksi, langsung dijawab. Begitu saudara-saudara. Oke, kurang lebih begitu. Masalah lagi? Baru Indah ini, baru Indah. Indah Sari. Masalah Indah, sudah Mi? Ya, Masih mau Ustaz, bertanya? syukran, Ustaz. Syikin. Balas, Ustaz. Oke. Husnul khotimah. Standarisasi kiroat. Kiroat yang Anda masuk ini sekedar membaca Al-Quran atau kiroat ilmu kiroat itu yang ada Imam Asim, Qalun, Nafi, atau sekedar penulisan rasam Al-Quran, atau apa yang Anda masuk husnul. Saya mau perjelas dulu. Karena masing-masing yang saya sebutkan itu jawabannya beda. Maka yang Anda tanyakan apa? Jangan mau bilang semua habis waktu, jangan mau semua. Satu mau dulu pilih. Apa husnul? Yang biasa, bukan yang ilmu kiroat. Yang biasa justru. Bukan yang ilmu kiroat kan? Itu maksudnya. Kalau bahasa Arab itu kiroat kan artinya bacaan. Kalau ilmu bahasa Arab. Kalau dalam ilmu membaca Al-Quran, kiroat juga bisa bermakna tahsin.
Tapi ada juga ilmu qiraat khusus, nah itu wadduhi, walaili idza saja dan sebagainya. Oh, yang Anda masuk apa Husnul? Bukan ilmu qiraat tapi Yang apa? yang biasa. Rasam, rasam, rosam, menulis Ustaz, ya, yang biasa. menulis. Bukan Apa Ustaz. itu yang biasa? Itu biasa kayak gudang anu saja, gudang rasa ada biasa, istimewa, spesial. Oh kayak martabak saja. Apa itu biasa? Biasa apa? Yang Biasa di luar digunakan atau pada luar biasa? Yang digunakan digunakan apa? Oh, yang ketika dipakai pada yang dipakai mengaji pada umumnya Ustaz. Atau apa? yang dipakai mengaji pada umumnya. Kira sabar. Qiraat itu qiraat Al-Imam Asim itu. Kalau begini begini. Kan tadi Begini mah, dijelaskan begini Ustaz mah. di sini kalau pada masanya Ah, Utsman itu kan untuk meminimalisir perbedaan kiroat Ustaz. Nah, standarisasinya untuk menyatukan perbedaan kiroat ini seperti apa Ustaz? Seperti itu. oke, oke, oke. Yang pertama, biasa itu orang beda kiroat karena beda tulisan. Ya, ya. Beda kiroat karena beda tulisan. Iya, iya, oke. Ya, satu dulu ini. Beda kiroat karena beda tulisan. Misalkan, kal ihnil manfus. Ya, kal ihnil manfus. Surah apa itu Qayyim? Ini juz 30 ini. Surah apa itu? Kal ihnil manfus. Surah apa itu? Cepat kau, surah apa itu? Juz amma jini anu. Kuambak ini orangnya. Ku Lupa pecakku. Ustaz. Kalau biar apa surah apa? Al-Qari'ah. Ah, ya itu ya. Al-Qari'ah. Oce, oce, oce. Al-Qari'ah. Ada kata di dalam ayat tersebut ya, lafal tentang kal-ihnil manfus ya, kal-ihnil manfus. Oke, oke, oke. Kita lihat. Bagaimana ayat tersebut bermain ya, bermain. Oke, kal-ihnil manfus. Oke. Ada dulu sebelum dibukukan pada masa Utsman bin Affan, al-ihnun itu di negeri ini ingat ya. Umar dan masa Utsman itu Islam itu bukan hanya di negeri Arab, sudah menyeberang sedikit ke negeri-negeri namanya negeri-negeri Ajam. Ya, apakah ke Persia? Persia kan bukan negara-negara Arab, ya kan? Ya, ke bagian Afrika dan seterusnya. Beda kalau misalkan ke Yaman. Yaman kan Arab memang, Ji. Tuh. Nah, ya kan Syam. Syam memang kan bahasa Arab memang. Ini sudah menyeberang ke negara-negara atau wilayah-wilayah yang tidak menggunakan bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Arab, ya kan? Nah, dia menggunakan bahasa Arab lagi. Sehingga terkadang ada di antara mereka lahja-lahjanya beda, kosakata pembenarannya beda. Di antara mereka ada yang merubah kal ihni dengan dia tulis ah, ini beda-beda tipis ini, beda-beda tipis sih. Beda-beda tipis sih. Tapi ah, beda-beda istilahnya beda-beda dua huruf sih. Kal qatni. Jadi sama-sama huruf nun terakhir. Apalagi huruf qaf dengan ain itu mirip-mirip tulisannya. Bahkan dulu ingat, dulu itu bahkan tulisan Arab itu, tulisan Al-Quran itu tanpa titik. Jangankan tanpa harakat kitab gondol ini tanpa titik mentong. Ya, coba Al-Qatnu Qaf dengan Ain, ya kan? Itu mirip-mirip itu. Kepala aja yang beda-beda sedikit. Tapi kalau Al-Qatnu itu hilangi titiknya, nah ya kan itu. Ada yang baca Kal-Qatni manfush. Ya. Ah, kenapa? Karena dia menganggap apa itu al-ihni. Kami tidak kenal itu al-ihni. Maka ada di antara mereka yang baca ihni itu al-qatnu, al-qatni. Yaitu
kapas. Kapas. Oh, makanya ini Al-Qatni tidak termasuk riwayat yang mutawatir 10. Tetapi dia bagian dari riwayat ya yang ke-14 kapang, yang syaz atau yang tidak mutawatir, ghairu mutawatirah, ya. Nah, minimal walaupun dia tidak termasuk qiraat mutawatirah, al-qatn ini bisa kita jadikan sebagai tafsiriyah, bagian dari tafsir. Kalau kita tahu, apa itu al-ihni? Al-ihni maknahu al-qatnu. Maknahu al-qatan. Jadi dulu ada mushaf Al-Quran yang beredar di sana, masih menuliskan dalam surah Al-Qari'ahnya, baru satu surah ini, baru satu ayat ini, belum yang lain ya. Banyak terjadi. Dia menulis Al-Qatni. Maka dilihat, Al-Qatan ini bukan lahja atau tidak baku kalau ini standarnya adalah satu. Berdasarkan standar Arab kaum Quraisy. Arab kaum Quraisy. Coba kita lihat ya, coba kita lihat. Orang Malaysia itu, orang Indonesia itu sama-sama menggunakan namanya bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu. Saya tulis dulu. Melayu, ya. Orang Indonesia dengan orang Malaysia, Iping-Iping itu Melayu kan? Nah, Melayu dengan Indonesia itu kan mirip-mirip. Mirip-mirip. Anggaplah ini, Quraisy ini adalah Indonesia. Melayu itu adalah asing. Misalkan anggaplah contoh. Kalau kita berbeda pendapat, yang mana benar? Ya. Yang mana benar? Karena atau kerana? Ya kan beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Karena kita ikuti standar Indonesia, ya, maka kita ikuti apa? Karena. Itu pun bacanya bukan karena. Oh, karena. Tapi bacanya karena. Oh, begitu. Ya kan? Begitu. Begitu. Maka ketika berbeda-beda lafal-lafal begini, mirip-mirip, beda apa atau serumpung atau semakna, maka standar pertama adalah mengembalikan kepada standar Lughatul Arabiyah versi Quraisy. Versi Quraisy. Ya. Quraisy juga itu bagian dari Arab ya secara umum ya. Kabilah Arab ya, kampanye itu kabilah selain Quraisy. Anggaplah kita misalkan ya. Misalkan kita bilang iya. Iya. Iya, kalau orang Bugis ditanya bilangnya apa? Iye. Iya kan? Iye. Ya. Orang Sumatera ditanya apa? Iyo. Iyo. Iya kan? Onde mande. Iyo. Pakai oi. Iya kan? Maka kita kembali standar. Kita kembali ke Jawa lah sebenarnya ya. Ya, iya. Nah, iya, maka kita standarnya iya. Iya kan? Begitu. Begitu. Ya. Sama kata kita bilang dua. Indonesia dua. Kalau orang Betawi, dua. Satu dua. Kenapa lo gue? Betawi pakai E. Padahal sama jadi masuk. Ya kan? Sama dengan Malaysia juga dua. Kalau lagi-lagi kalau kembali ke Sumatera bukan ke Jawa, duo. Ya, sarimi isi duo, ya kan? Dan seterusnya. Begitu. Ada standar-standar begitu, maka caralah dia pengucapan atau rasam penulisan itu dikembalikan kepada lahja yang saya berikan contoh langsung ke dalam bahasa Arabnya. Contoh. Kalau ditulis dalam bahasa rasam imla'iyah, tulisan salat ini begini, as-salah. Dan ini dipakai di orang Arab atau sekarang kita lihat di kamus-kamus katanya ini. Ya, coba lihat sebentar. Khususnya kalau perempuan sebentar salat maghrib, lihat itu. Ya, atau sebentar ini kita lihat di Trans, di Indosiar, di televisi, kalau ada azan, hayya 'alas shalah, tulisannya salatnya pasti begini. Tetapi coba lihat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat kedua. Kata salatnya bukan begitu.
Iya kan? Bukan begitu kata sholatnya. Kata sholatnya begini. Alladzi yuqimuna shalah begini. Coba lihat nanti Al-Qur'annya. Begini tulisannya salatnya. Maka yang dibawa itu standarnya versi orang Quraisy. Arab Quraisy. Yang di atas Arab secara umum. Beda. Dzalikal kitabu. Anda tahu jurusan bahasa Arab. Bagaimana tulisannya kitabu? Nah, bagaimana ini Abdurrahman? Begini tulisannya kitabu. Ya, cocok ini yang Anda pelajari dulu. Kata salah. Cocok ini. Cek Ya. misal. Iya, iya kan? Tapi Anda lihat surah Al-Baqarah, Alkitabunya bukan begitu tulisannya. Begini tulisannya Alkitabunya. Seakan-akan dibaca apa? Al-Kutubu. Bukan Al-Kutubu juga, Alkitabu juga begini. Ya, coba lihat Abdurrahman. Ada mushafmu sekarang itu. Coba lihat surah Al-Baqarah. Kata solat, kata Alkitab. Coba lihat. Sesuai atau tidak? Atau jangan-jangan saya sota-sota berhadiah ini. Kalau sota-sota berhadiah, pulang apa paling. Iya kan? Ah, lihat begitu ada banyak standar-standar penulisan. Mungkin sama bacanya dan contoh as-sirat, as-sirat itu inilah tulisan di Rasam Utsmani. Inilah tulisan di versi ya Quraisy. Tapi cara bacanya huruf shad ya, huruf shad itu bisa dibaca di ayat C itu dengan baca huruf Z. Ya, itu mungkin cara qiraat yang lain. Ya, mungkin di negara yang lain atau di kabilah yang lain, oke, dia kenal itu Shiratal Mustaqim, dia kenal jalan, jalan yang luas, lurus dan sebagainya. Tetapi kalau orang Quraisy dalam menulis itu kata sirat pakai shad. Tapi mungkin dari Arab yang lain dia pakai Z. Makanya minimal dia ini ihdinas zirat itu bagian dari kiroah, ilmu kiroah. Tetapi penulisannya huruf shad. Tapi dia menganggap Z itu, huruf Z itu. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak lagi hal-hal yang menjadi standar-standar, baik standar penulisan, pengucapan, dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan Husnul. Sebelum saya beralih ke pertanyaan yang lain lagi, sebelum maghrib ini. Zada. Syukron. Apa? Jangan sukron terus. Sukron. Sukro. Kayak kacang saya, sukro. Bukan sukron namaku. Itu sukron ada tetanggaku namanya Ustaz Sukron. Bukan sukron namaku, Irham namaku. Selain sukron, apa ke? Bertanya ke, apa ke? Oh salah kita bilang Ustaz itu, salah. Begini, saya pernah dengar. Seperti kemarin ini, Abdurrahman. Oh tidak ada itu 17 Ramadan Ustaz. Nuzul Quran tidak ada. Tidak ada riwayatnya. Ini kita kamu disangga ji. Dua itu menyanggah. Tanda kepintaran Anda atau tanda kebodohan Anda. Dua itu. Ya. Tapi tidak apa-apa Ji. Kata orang bijak itu bertanya adalah sepertiga dari jawaban. Jadi kalau Husnul sudah bertanya, itu sudah sepertiga. Sulusul minal jawab. Itu sudah sepertiga dari jawaban. Alhamdulillah. Bertanya. Apa lagi? Sudah nih. Mana lagi pertanyaan berikutnya? Di atas. Kita lihat lagi nih. Apakah Al-Quran yang sekarang sering kita gunakan sudah bukan bahasa asli? Sudah bahasa asli itu. Bahasa asli itu. Bahasa asli itu. Ya. Cuma memang Allah melalui ini Rasulullah bersabda, Al-Quran turun ke 7 bahasa. Sab'uh lugat. Al-Quran turun kepada Nabi itu 7 bahasa. Nah, 7 bahasa ini banyak penafsirannya ini, saudara-saudari. Ada mengatakan 7 cara baca, 7 lahjah. Bagaimana suara saya ini? Kedengaran ini. Masalahnya besar sekali ya ini. Suara masjid ini. Bagaimana? Kedengaran sih? Perasaan saya sudah bilang kemana? Iya begitu. Alhamdulillah. Bisa itu dipercepat itu. Misalkan kita belajar jam 3:50, jam 3:55 kah atau 45 ya. Karena sekarang cepat sekali sholat maghrib ya. Sholat duhur lagi sebelum jam 12. Cepat sekali sekarang sholat. Ke sholat subuh juga. 4:30 kapan kurang. Ya kan? Dan seterusnya. Oke.
Oke, jadi Al-Quran itu sama persis. Saya tadi katakan jangan ragu-ragu. Al-Quran yang kita pelajari sama yang dipelajari oleh sahabat, sama yang diajarkan Jibril kepada Nabi, sama di Lauhul Mahfuz. Itu tadi sejarahnya panjang sekali, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Muhaimin, sebagaimana nama Anda Muhaimin, menjaga ya. Anda harus betul-betul menjaga nama baik Al-Quran. Nah, tinggal dijaga ini. Jadi bukan mengapa menunjuk Abu Bakar Zaid bin Sabit? Itu tadi. Karena masalah tulis menulis jadi dua. Dia punya integritas dan punya kredibilitas. Ya, memang dia mampu dan memang dia akhlaknya bagus dan secara pengalaman juga terbukti. Kenapa bukan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu 3.000 hadis yang diriwayatkan. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Ya, tetapi kenapa bukan Abu Hurairah disuruh? Karena secara pengalaman dibutuhkan dalam sebuah profesi. Ya, apalagi profesi dan misi besar menulis Al-Quran, maka dibutuhkan pengalaman. Makanya Anda juga ini mengajar-mengajar lah, ya, mengajar-mengajar atau apa dan sebagainya, atau ceramah-ceramah juga. Kalau mau jadwal ceramah, tanya saya, ya. Kalau mau mengajar-mengajar, ya tanya saya. Banyak itu TPA atau pondok pesantren mau dibantu-bantu mengajar, supaya ada pengalaman. Makanya rata-rata itu profesi dibutuhkan, diutamakan bagi yang punya pengalaman. Maka diutamakan yang punya pengalaman, Said bin Sabit. Selain memang pintar, memang banyak di sahabat yang pintar menulis, banyak ji. Ya banyak juga dan lebih banyak lagi yang tidak pintar menulis. Tetapi Zaid bin Sabit ini bisa dikira sekretarisnya Nabi, sekjen, juru tulis. Ya, istilahnya di Taumentum itu bahwa dia memang satu-satunya, bukan satu-satunya, ada sih beberapa, tetapi dia ketuanya lah. Dia ketuanya, juru tulisnya Nabi. Dan orangnya juga cerdas sekali dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, orangnya juga teliti, ya kan, menyampaikan bagus. Jadi dia Zaid bin Sabit ini orangnya ya, pandai menulis dan pandai mulutnya juga, tangannya bagus menulis, mulutnya juga ketika menyampaikan juga jelas. Jadi dia multi talenta, mengajar bagus, menulis bagus. Nah, ini Zaid bin Sabit ya. Dan seterusnya, maka diamanahkanlah kepada beliau menulis Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ya sudah deh, capek mak. Tidak ada yang bertanya. Sama sholat. Masih ada, masih ada. Adakah? Masih adakah? Masih ada? Masih Pertanyaan ada? Ustaz. Apa pertanyaanmu? Yang mana pertanyaanmu? Pertanyaan Ustaz. Yang mana? Oh, masih ada lagi di bawahnya kah? Coba kita lihat deh. Mana pertanyaanmu? Mana? Yang mana pertanyaanmu? Iya, Dari tulis ki. kenapa? Nah, tulis. Tulis gimana? Oh ya, apa pertanyaanmu? Tulis Apa pertanyaan tak? Apa? 5 Kenapa apa? salinan. Terus dibawa ke 5 wilayah. Kenapa dipilih wilayah-wilayah itu, Ustaz? Bukan Kenapa wilayah-wilayah wilayah-wilayah itu? lainnya. Ya. Kalau bahan cukup, ya, biar 10, biar 20 ekslan per Abdurrahman dicetak pada masa itu. Kalau bahan cukup, ya, biar 10 atau 20, 50 eksemplar ditulis itu. Tetapi pertimbangannya Khalifah ketika itu ada ditulis di Madinah, ada dikirim di Irak, dikirim ke dan seterusnya. Itu seperti begini. Abdurrahman mau ingin menulis sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu coba lihat bagaimana teorinya Soeharto ketika ingin menaklukkan Papua. Apakah dia langsung ke Papua? Tidak. Maka dia menunjuk apa? Makassar sebagai Indonesia Timur. Maka kalau begitu, misalkan sudah melebar mitu, Irak ke sana terus sudah ada mitu, ya, sudah ada juga yang masuk Islam. Tetapi betul, tadi juga tergantung pembagian provinsi. Sudah azan nih. Ya, dan seterusnya. Jadi begitu, ada perwakilan saja. Jadi ini terdekat, jadi itu yang terdekat belajar ke sini. Belajar ke sini, ya. Dan apalagi kalau negara-negara baru, ya, itu atau wilayah-wilayah baru Islam, terkadang itu belum berkembang, makanya dilihat wilayah yang terdekat.
Ya, kalau Papua ke Jakarta terlalu jauh, maka Papua Indonesia Makassar, Makassar itu Indonesia Timur. Nah, berarti terdekat begitu ya. Jadi itu dari dulu sampai sekarang itu logika begitu dan cara kepemimpinan begitu lalu disampaikan. Oke, sudahlah. Sudah azan lah. Oke, setengah menit lagi sebelum jam 6. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah ya. Saksikan studi Al-Quran pada episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen di mana ini Ustaz?